Topik kita kali ini adalah persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama harus kita lihat adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, dari sifat-sifat ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak dari min X. Lalu ini juga sering nanti kita gunakan bahwa nilai mutlak X itu sama nilainya dengan akar dari X kuadrat. Kemudian ini juga sering muncul atau digunakan dalam penyelesaian soal bahwa pembagian nilai mutlak itu bisa dibagikan satu persatu. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Kalau kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X tambah 6 sama dengan 5. Maka dari sini kita gunakan untuk yang negatif dan yang positif, sehingga ini menjadi X tambah 6. Pertama kita pakai yang positif sehingga menjadi sama dengan 5, dan satu lagi yaitu yang negatif, yaitu X tambah 6 sama dengan negatif 5. Nah, kalau kita selesaikan untuk yang positif, kita pindahkan 6-nya ke ruas kanan, sehingga X sama dengan 5, 6 kita pindah jadi negatif 6. Maka ini menjadi min 1, itulah yang menjadi nilai X-nya. Sementara kalau yang untuk negatif ini kita pindahkan 6-nya ke ruas kanan, dia menjadi negatif 6. Negatif 5 dikurang negatif 6, itu hasilnya menjadi negatif 11. Dengan demikian, kita perolehlah bahwa himpunan penyelesaian atau HV-nya adalah yang paling kecil, yaitu negatif 11, negatif 1 yang ini tadi. Selanjutnya kita lihat untuk contoh yang kedua. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka caranya kita pindahkan dulu konstanta yang di luar harga mutlaknya ke ruas kanan, sehingga ini menjadi harga mutlak 2X kurang 6. Negatif 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka negatif menjadi positif 8. Lalu kalau kita jumlahkan, maka ini menjadi harga mutlak 2X kurang 6 sama dengan 12. Nah, ini jadi mirip seperti contoh yang pertama tadi, yaitu pertama kita pakai untuk yang positif dan yang kedua untuk negatif. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 2X kurang 6 sama dengan pertama yang positifnya, maka menjadi positif 12, atau yang negatifnya yaitu 2X kurang 6 sama dengan minus 12. Lalu kita selesaikan satu persatu. Kita pindah minus 6 ini ke ruas kanan, maka dia menjadi 12, negatif menjadi positif. Lalu kalau kita satukan ini menjadi 18, lalu lawannya kali, maka dia menjadi bagi 2. Dengan demikian, kita perolehlah bahwa nilai X-nya itu sama dengan 9. Kemudian kalau kita selesaikan untuk yang bernilai negatifnya, maka ini menjadi 2X, kita pindahkan minus 6-nya ke ruas kanan, maka dia menjadi positif 6.
Minus 12 tambah 6 itu menjadi negatif 6. Lawannya kali ini menjadi bagi 2. Inilah yang nilainya sama dengan minus 3. Dengan demikian kita perolehlah bahwa himpunan penyelesaian atau HP-nya itu sama dengan yang paling kecil dulu, yaitu minus 3,9. Selanjutnya kita lihat untuk yang nomor 3 ini, yaitu yang di ruas kanan tidak menggunakan harga mutlak tapi mempunyai variabel. Maka ini kita gunakan sifat dari persamaan nilai mutlak tadi, di mana kita bisa merubah sifat keempat ini bahwa harga mutlak X itu sama dengan dalam bentuk akar. Kalau kita terapkan itu, maka dia menjadi akar dari Y tambah 1 Y tambah 1 kuadrat sama dengan 2Y tambah 3. Selanjutnya kedua ruas ini kita kuadratkan supaya hilang akar yang di ruas kiri. Nah, kalau ini kita kuadratkan, maka akarnya hilang, sehingga ini menjadi Y tambah 1 kuadrat sama dengan 2Y tambah 3 kuadrat. Selanjutnya kita pindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga dia menjadi Y tambah 1 kuadrat. Nih menjadi kurang 2Y tambah 3 kuadrat. Karena sudah pindah semua, maka di ruas kanan menjadi sama dengan 0. Nah, berikutnya kita gunakan konsep aljabar pengurangan kuadrat, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka ini kalau kita jabarkan sama artinya dengan A tambah B, kita kalikan dengan pengurangannya, yaitu A kurang B. Dari sini maka kita misalkanlah Y tambah 1 ini A-nya, dan 2Y tambah 3 ini menjadi B kita. Selanjutnya kita gunakan konsep ini. Maka ini menjadi A tambah B berarti menjadi Y. Karena A kita tadi adalah Y tambah 1. Kita tambahkan dengan B. B kita adalah 2Y tambah 3. Selanjutnya kita kalikan dengan pengurangannya, yaitu A kurang B. A kita adalah Y tambah 1. Selanjutnya kita kurangkan dengan B. B kita adalah 2Y tambah 3. Nah, untuk inilah yang sama dengan 0. Nah, untuk pengurangan, untuk penjumlahan, kalau kita jumlahkan ini, maka Y tambah 2Y kita peroleh menjadi 3Y. Lalu konstantanya 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Nah, untuk pengurangan kita uraikan dulu supaya kita tidak silap. Maka ini menjadi Y tambah 1, kita kalikan negatifnya ke dalam,
min 2Y. Lalu negatif kali positif 3 ini menjadi negatif 3. Inilah yang sama dengan 0. Nah, kita satukan yang bisa disatukan, yaitu kita tulis balik dulu yang depannya. 3Y tambah 4 kali, ini kita satukan, yaitu Y dikurang 2Y itu menjadi minus Y. Selanjutnya konstantanya 1 dikurang 3 itu sama dengan minus 2. Inilah yang sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa salah satu atau kedua-duanya ini bernilai 0. Maka dengan demikian Y tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Atau min Y kurang 2-nya yang sama dengan 0. Lalu kalau kita uraikan yang di sebelah kiri, maka kita pindahkan 4-nya ke ruas kanan sehingga menjadi 0. 4 pindah positif menjadi negatif, maka ini menjadi negatif 4. Dan kita perolehlah Y-nya lawannya kali adalah bagi, sehingga dia menjadi min 4/3. Sedangkan untuk yang ini, maka ini 2-nya kita pindah ke ruas kanan, negatif menjadi positif. Sehingga kita perolehlah min Y sama dengan 2. Y sama dengan minus 2. Maka dengan demikian kita perolehlah bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang paling besar dulu, yang paling kecil dulu, yaitu minus 2, minus 4/3. Untuk nomor 4 ini, maka kita kalau lihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama ada nilai mutlaknya, maka kita tinggal menggunakan yang bernilai positif dan negatif saja. Sehingga kalau kita selesaikan ini, maka ini menjadi 3X dikurang 2. Pertama sekali kita pakai yang positifnya, 3X kurang 2 itu sama dengan X tambah 4 yang ruas kanan, kita tulis. Atau satu lagi nanti yang negatif. Jadi kalau kita selesaikan dulu yang positif ini, maka kita satukan X-nya, lalu konstantanya yang ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif 2. Ini kalau kita selesaikan, 3X kurang X itu 2X, lalu 4 tambah 2, 6. Dengan demikian kita perolehlah nilai X-nya adalah 6/2 sama dengan 3. Nah, berikutnya kita menggunakan yang bernilai negatif, yaitu bisa kita tulis atau 3X kurang 2 sama dengan yang bernilai negatif, maka negatif X tambah 4 yang di ruas kanannya. Lalu ini kalau kita kalikan ke dalam negatifnya, maka negatif kali X, negatif X, negatif kali positif 4 menjadi negatif 4. Selanjutnya kita pindahkan si X, yaitu variabel yang sama, maka 3X, negatif X pindah ke ruas kiri menjadi tambah X,
sama dengan minus 4. Kita pindahkan minus 2-nya ke ruas kanan menjadi positif 2. Jadi kalau dia berpindah ruas, maka tandanya berubah. 3x tambah x itu sama dengan 4x. Minus 4 tambah 2 sama dengan minus 2. Dengan demikian kita peroleh x sama dengan minus 2 per 4. Tetapi untuk pembagian, tandanya tidak berubah ya. Yang berubah itu hanya untuk pengurangan dan penjumlahan. Dengan demikian kita perolehlah nilai x sama dengan min 1 per 2. Maka bisalah kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah pertama yang paling kecil yaitu minus setengah. Selanjutnya nilai x yang paling besar yaitu 3. Nah, untuk yang nomor 5 ini, bagaimana kalau harga mutlaknya itu ada yang berpangkat 2, kemudian ada yang tidak berpangkat. Maka jika kita temukan seperti ini, kita menyelesaikannya adalah dengan metode pemisalan. Jadi kita misalkan yang dalam harga mutlak itu menjadi satu variabel atau satu huruf. Nah, kita misalkan bahwa harga mutlak dari 3x tambah 2 itu, misalnya kita misalkan huruf P. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Yang penting berbeda dengan nilai variabel yang ada dalam harga mutlak supaya kita tidak bingung nantinya. Nah, dengan demikian, yang ini berarti bisa kita misalkan ini menjadi, karena dia kuadrat, maka dia menjadi P kuadrat. Tambah ini tadi kita misalkan adalah P, lalu dikurang 2, inilah yang sama dengan 0. Jadi dengan metode pemisalan, bahwa soal kita itu bisa kita misalkan menjadi P kuadrat tambah P kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Maka hasil pemaktorannya ini adalah P tambah 2 kali P kurang 1. Inilah yang sama dengan 0. Dengan metode pemfaktoran. Artinya kita cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya 1 dan dikalikan minus 2. Nah, P tambah 2-nya berarti sama dengan 0 atau P kurang 1-nya sama dengan 0. Dari P tambah 2 sama dengan 0, kita pindahkan P-nya ke ruas kanan, berarti positif menjadi negatif. Dengan demikian kita perolehlah P-nya adalah minus 2. Nah, karena ini nilai mutlak, maka dia harus bernilai positif. Karena hasilnya di sini minus 2, maka dia tidak memenuhi. Selanjutnya kita lihat yang satu lagi. Kita pindah ini ke ruas kanan, berarti 0 tambah 1, dia jadi positif 1. Nah, karena ini bernilai positif, maka dia menjadi memenuhi. Jadi nilai P itu harus bernilai positif karena si P itu adalah pemisalan dari nilai mutlaknya tadi. Nah, untuk P sama dengan 1, maka kalau kita balikkan ke pemisalan tadi, bahwa P itu adalah harga mutlak dari 3x tambah 2. Maka kita tuliskan P-nya itu kita substitusi kembali pemisalannya tadi, sehingga dia menjadi harga mutlak 3x tambah 2, inilah yang sama dengan 1. Nah, kalau begini berarti sudah balik lagi ke contoh yang pertama tadi.
yaitu kita ambil untuk yang bernilai positif, sehingga menjadi 3x tambah 2 sama dengan 1. Atau kita ambil untuk yang bernilai negatifnya, yaitu 3x tambah 2 sama dengan minus 1. Kalau kita selesaikan yang paling kiri dulu, maka kita pindah 2-nya ke ruas kanan, sehingga dia menjadi positif menjadi negatif. Dengan demikian, dari sini kita peroleh hasilnya minus 1. Maka kita perolehlah X-nya adalah lawannya kali, itu bagi, sehingga kita peroleh X sama dengan min 1/3. Nah, satu lagi, kalau kita selesaikan, 3x berarti menjadi ini pindah minus 2. Lalu min 1 kurang 2 ini menjadi minus 3. Dengan demikian lawannya kali adalah bagi, maka ini per 3. Dengan demikian kita peroleh X-nya adalah minus 1. Maka bisalah kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 1/3. Nah, berikutnya kalau kita lihat contoh yang ke-6, yaitu ini harga mutlaknya ada 2, maka kita gunakan sifat pembagian harga mutlak itu, yaitu yang ke-8 ini, bahwa pembagian harga mutlak bisa kita pilih menjadi penyebut dan pembilang. Sehingga ini kalau kita terapkan sifat yang ke-8 tadi, itu menjadi X tambah 7 harga mutlak per harga mutlak 2X kurang 1. Inilah yang sama dengan 2. Selanjutnya kita gunakan konsep kali silang. Maka ini menjadi X tambah 7 sama dengan, ini kita kalikan kemari, 2 kali harga mutlak 2X kurang 1. Selanjutnya, kita kalikan ke dalam konstanta yang di ruas kanan, sehingga ini menjadi 2 kali 2X menjadi harga mutlak 4X. Lalu 2 kali min 1 menjadi minus 2. Nah, kalau udah begini, maka bisa kita gunakan dengan merubah nilai mutlaknya menjadi bentuk akar. Sehingga ini menjadi akar dari X tambah 7 kuadrat sama dengan akar dari 4X kurang 2 kuadrat. Lalu karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bentuk akar, maka akarnya bisa kita coret. Sehingga kita perolehlah X tambah 7 kuadrat sama dengan 4X kurang 2 kuadrat. Selanjutnya kita pindah yang ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga ini menjadi X tambah 7 kuadrat sama dengan ini, kalau kita pindah dia positif menjadi negatif
4x kurang 2 kuadrat inilah yang sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita menggunakan konsep pengurangan aljabar kuadrat. Sehingga A kuadrat kurang B kuadrat itu kalau kita uraikan adalah A tambah B kali A kurang B. Dari sini, inilah yang kita misalkan A, kemudian yang ini jadi B-nya. Sehingga kalau kita kurangkan, hasilnya itu adalah perkalian dari kurangkan sekali, kita kalikan dengan tambahkan sekali. Nah, kita ambil untuk penjumlahannya dulu, yaitu A tambah B. Kita substitusi nilai A kita itu, yaitu X tambah 7 tambah 4x kurang 2. Karena ini tadi kita misalkan B. Selanjutnya selisihnya A kurang B berarti menjadi X tambah 7 kurang 4x kurang 2. Nah, kalau kita selesaikan ini berarti X ditambah 4x itu sama dengan 5x. Selanjutnya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Maka dia menjadi 5x tambah 5 kali. Nah, untuk yang ini kita kalikan dulu negatifnya ke dalam. Maka ini menjadi kurang 4x tambah 7. Lalu negatif kali negatif 2 menjadi positif 2. Nah, inilah yang tadi kalau kita uraikan 5x tambah 5, ini x dikurang 4x menjadi minus 3x. Kemudian 7 tambah 2-nya itu menjadi tambah 9. Nah, tadi ini udah kita peroleh sama dengan 0, maka semuanya ini kita buatkan sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita gunakan konsep kalau perkalian dua bilangan sama dengan 0, maka salah satunya 0 atau dua-duanya sama dengan 0. Min 3x tambah 9 sama dengan 0. Kalau kita selesaikan yang paling kiri, maka kita pindahkan 5-nya ini ke ruas kanan. Sehingga menjadi 5x sama dengan, ini pindah positif menjadi negatif. Maka kita perolehlah ini minus 5. X sama dengan lawannya kali bagi. Dengan demikian kita perolehlah X-nya adalah min 1. Kemudian dari yang satu lagi, yang paling kanan ini, maka kita pindahkan 9-nya ke ruas kanan. Positif menjadi negatif 9. Maka kita perolehlah X-nya adalah lawannya kali bagi, maka bagi minus 3. Dengan demikian kita peroleh bahwa X-nya itu adalah bernilai sama dengan 3. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil dulu yaitu min 1, yang paling besar yaitu 3.
Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.